Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, I'm glad to see you all. Let me introduce myself. My name is Aini Lestari. Now I'm a sixth semester Sticky IP Percenikia in Sumbawa. In this opportunity, I would like to present about sense relations and semantic. So, first, we will begin what is sense relations. Sense relation is relations between word or predicates. Sense relations indicates the connections between the meaning of word and sense word. The meaning that lexeme has because of this relationship is the sense of the lexemes. What word means depend in a part on these associations with other word, the relations aspect. Jadi apa arti sebuah kata sebagian itu bergantung pada asosiasinya dengan kata lain, aspek relational. Lexemes do not merely have meanings, they contribute meanings to the utterances in which they occur. And what meaning they contribute depends on what other lexemes they are associated with in these utterances. Jadi lexeme itu tidak hanya memiliki makna, akan tetapi mereka itu menyumbangkan makna pada ucapan-ucapan di mana mereka itu muncul, dan makna apa yang mereka sumbangkan tergantung pada lexeme lain yang terkait dengannya dalam ucapan-ucapan tersebut. Nah, makna yang dimiliki oleh suatu lexeme biasanya terjadi karena hubungan-hubungan tersebut adalah makna dari lexeme itu. Nah, bagian dari hubungan itu terlihat dalam cara kata-kata itu bekerja atau tidak berjalan bersama secara bermakna. Masuk akal untuk mengatakan misalnya for example, John berjalan dan masuk akal untuk mengatakan 1 jam berlalu. Tidak masuk akal untuk mengatakan John berlalu atau 1 jam berjalan. Nah, sebagian arti dari berlalu adalah bahwa ia berjalan dengan jam, detik, menit, hari, tetapi dengan John, dan sebagian dari arti jam, detik, dan seterusnya adalah bahwa kata-kata ini dapat terjadi bersamaan dan dengan berlalunya. So, bagian dari hubungan terlihat dalam cara arti kata bervariasi dengan konteks, misalnya perpustakaan adalah kumpulan buku, or Professor Chose memiliki perpustakaan yang agak besar dan juga merupakan bangunan yang menampung koleksi buku, dan ini salah satu bentuk dari sense relations. Okay, for example, di sini ada 2 contoh. Yang pertama, window broke and Tom broke a window. Jadi contoh yang pertama itu maksudnya sebuah jendela pecah dengan Tom memecahkan jendela. Here, what happened to the window is the same, but in the first sentence, broke is equivalent to become broken, and in the second, it is equivalent to cause to be broken. Adjectives can have different sense. The same term is used for your subjective feelings and for the supposedly objective properties of this item, a curious person and a curious object. Jadi di sini dari contoh di atas terjadi pada jendela adalah sama-sama rusak. Tetapi dalam kalimat pertama, pecah setara dengan menjadi rusak, dan kalimat kedua itu setara dengan disebabkan rusak. Jadi kata sifat juga dapat memiliki indera yang berbeda atau sense yang berbeda jika kita itu menemukan suatu objek yang belum pernah kita lihat sebelumnya, dan kita itu akan bertanya-tanya tentang asal-usulnya dan tujuannya. Kita juga dapat mengatakan bahwa kita penasaran tentang itu, tetapi kita juga dapat menyebut objek tersebut sebagai jenis rasa ingin
memberitahu kita tentang hal tersebut. Nah, istilah yang sama digunakan untuk perasaan subjektif kita dan untuk properti yang dianggap objektif dari item-item ini, orang yang ingin tahu, objek yang ingin tahu. Nah, misalnya for example, misalnya seorang hakim membuat keputusan jika dia dipandu oleh kemauan atau pilihan pribadi hakim itu sewenang-wenang. Nah, sewenang-wenang ini kita underline-kan dalam kamus. Definisi dari underline itu cenderung membuat keputusan berdasarkan kehendak pribadi. Tetapi kita juga mengatakan keputusan itu sewenang-wenang. Dan di dalam definisi kamus lain bahwa berdasarkan pilihan pribadi daripada alasan, leksim ini tidak hanya memiliki makna itu berkontribusi pada makna unit lain yang lebih besar, phrase atau sentence yang lain. Oke, the next. Jadi di sini ada 3 frase dengan kata sifat happy or adjective happy. Ada first one, a happy child, a happy family. Second one, happy accident, happy experience. And the next, a happy story and a happy report. When happy combines with word that has a feature or human, like child and family in the first line, it is truly equivalent to who enjoy happiness, and happy child is a child who has or enjoy happiness. Jadi saat senang digabungkan dengan kata yang memiliki ciri atau manusia seperti anak dan keluarga pada baris pertama. Contoh ini kira-kira setara dengan yang menikmati kebahagiaan, itu anak yang bahagia adalah anak yang memiliki atau menikmati kebahagiaan. Nah, dan contoh itu dikombinasikan dengan kata-kata yang memiliki ciri atau peristiwa seperti kebetulan dan pengalaman. Kontribusi leksim ini kira-kira menghasilkan kebahagiaan. Nah, dikombinasikan dengan kata-kata yang memiliki ciri or atau wacana atau cerita, laporan maknanya kira-kira mengandung peristiwa atau peristiwa yang menggembirakan. Jadi masing-masing kata ini memiliki arti yang beragam. Setiap makna ditentukan oleh konteks linguistiknya. Seperti halnya makna pintu pada peristiwa tertentu ditentukan oleh konteks fisik di mana kata itu muncul. Okay, the next. The meaning of lexeme is in a part its relations to other lexeme of the language. Each lexeme is linked in some way to numerous other lexemes of the language. We can notice 2 kinds of linkage, especially first, there is the relations of the lexeme with other lexemes with which it occurs in the same phrases or sentences. Jadi dapat kita katakan bahwa makna sebuah leksim itu adalah sebagian hubungannya yang berkaitan dengan leksim lain dari bahasa tersebut. Jadi setiap leksim terkait dalam beberapa cara dengan banyak leksim lain dari bahasa tersebut. Nah, jika kita dapat melihat 2 jenis keterkaitan, khususnya pertama itu ada hubungan leksim dengan leksim lain yang terjadi dalam frase atau kalimat yang sama dengan cara yang sewenang-wenang. Jadi dapat terjadi bersama dengan for example yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa senang dengan anak atau dengan kecelakaan, duduk dengan kursi, membaca dengan buku atau koran, ini adalah hubungan sinsagmatik. Asosiasinya yaitu timbal balik dari 2 atau lebih kata dalam urutan atau tidak harus tepat di sebelah satu sama lain, sehingga makna masing-masing kata ini dipengaruhi oleh orang lain dan bersama-sama maknanya berkontribusi pada makna yang lebih besar, unit, frase, atau kalimat. Jadi jenis relasi lainnya itu ada kontrastif. Jadi kontrastif ini berhubungan dengan hubungan paradigmatik. Jadi hubungan paradigmatik adalah hubungan pilihan, yaitu misalnya kami memilih dari sejumlah kemungkinan kata yang dapat mengisi kekosongan yang sama. Kata-kata tersebut itu mungkin memiliki arti yang serupa atau memiliki sedikit kesamaan, tetapi caranya berbeda dari yang lain. Jadi karena as we know, karena kita terbiasa ya dengan sistem penulisan dari kiri ke benar,
kita mungkin menganggap hubungan sintakmatik sebagai horizontal dan paradigmatik hubungan itu sebagai secara vertikal. Jadi ekspresi majemuk seperti buku, surat kabar, hati-hati tapi sewenang membaca atau menulis menempatkan dua leksim itu berhubungan secara paradigmatik ke dalam hubungan sintakmatik. Jadi, sebagai anak-anak kita belajar kosakata terlebih dahulu melalui asosiasi khusus dengan hal-hal, tindakan, dan karakteristik tertentu seperti referensi. Dan saat kita belajar mengenali contoh berbeda dari hal yang sama. Peristiwa yang sama dan seterusnya kita mengeneralisasikan atau denotasi. Jadi perlahan-lahan di dalam kita belajar dari anggota, misalnya seperti belajar kelompok, komunitas, bahasa kita yang lain dari pengalaman pribadi, kita dapat asosiasikan yang mana yang disukai dan mana yang tidak atau konotasi. Nah, dan selanjutnya kita nantinya akan bisa memperoleh pengetahuan implisit tentang bagaimana leksim dikaitkan dengan leksim lain atau hubungan rasa yang disebut dengan sense relations itu tadi. Jadi pengetahuan implisit kita tentang hubungan sintakmatis memfasilitasi persepsi dan identifikasi kita tentang apa yang kita dengar dan apa yang kita baca, yang memungkinkan kita itu untuk mengoreksi secara otomatis apa yang kita dengar dan lihat, atau apa yang kita pikir dan dengan apa yang kita lihat. Dan ketika koreksi diperlukan, kita itu harus mendengar 5 jam, karena jam yang baik bukanlah kolokasi yang umum atau sebuah tanda bintang yang disisipkan sebelum frase atau kalimat dalam teks yang menunjukkan bahwa ini bukan konstruksi bahasa Inggris yang dapat diterima. Okay, maybe that's enough from me. Thank you very much for your great attentions, ladies and gentlemen. Thank you for going listening. My oldest we have shared beneficial for all us. I would like to apologize in their mistakes. I hope you have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.